Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu saja merindukan sukacita dan kebahagiaan memenuhi kehidupan mereka. Bahkan manusia berjuang keras untuk supaya dalam kehidupan mereka mengalami kebahagiaan hidup. Termasuk saya dan saudara. Setiap kita pasti merindukan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, semuanya itu selalu berkaitan untuk memperoleh, untuk mendapatkan, dan untuk mengalami kebahagiaan hidup. Tetapi yang menjadi masalah utama manusia adalah bahwa banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah. Padahal kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang salah itu hanya kebahagiaan semu. Itu bukan kebahagiaan yang nyata. Itu kebahagiaan yang palsu. Dan kemudian pada akhirnya kebahagiaan yang demikian akan berakhir dengan penderitaan. Dan kebahagiaan yang demikian juga tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana cara untuk kita meraih kebahagiaan yang sejati, yang bertahan kekal di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang Allah sendiri mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Allah akan mengerjakan berbagai hal untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara, melalui perenungan malam hari ini, setiap kita mencari kebahagiaan dan sukacita dengan cara yang benar, dan setiap kita meraih sukacita yang sejati, yang benar, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-84 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari kembali siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah sebuah mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Dan isi dari mazmur ini, saudara, adalah menggambarkan bagaimana Bani Korah ini merindukan bait Allah, merindukan pelataran Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian dia gambarkan bagaimana kerinduannya tersebut. Dan kemudian dia juga gambarkan bahwa orang yang merindukan dekat dengan Tuhan akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu pemazmur ini juga menjelaskan mengapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Diawali dari ayat 2, saudara. Dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi pemazmur ini menjelaskan bahwa tempat kediaman Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu satu hal yang sangat disenangi. Dia gambarkan dengan betapa disenangi. Dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan merupakan satu hal yang sangat dia senangi, saudara. Dan dia berkata di ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sebagai bukti bahwa
Hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah satu kesenangan dalam hidupnya. Dia juga menegaskan dan menggambarkan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia begitu rindu kedekatan dengan Tuhan. Hatinya begitu rindu dekat dengan Tuhan. Jiwanya hancur karena rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara, di ayat yang ke-11 dia menegaskan, dia menggambarkan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia buat perbandingan saudara, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dia gambarkan 1:1000. Hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, daripada di tempat lain. Betapa dia rindu akan Tuhan saudara. Jiwanya hancur karena rindu akan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah kesenangan bagi dia. Bahkan 1:1000 dia gambarkan daripada di tempat lain. Lebih baik dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara, melalui Mazmur ini saya rindu kita merenung seberapa rindu kita dekat dengan Tuhan, seberapa haus kita akan hadirat Tuhan, seberapa rindu kita beribadah kepada Tuhan. Apakah saat ini saudara bisa digolongkan, kita bisa digolongkan seperti pemazmur ini? Betapa kita senangi hadirat Tuhan, betapa kita senangi dekat dengan Tuhan sampai jiwa kita begitu merindukannya, sampai kita sadar bahwa 1000 kali lebih baik dekat dengan Tuhan daripada tempat lain. Adakah kerinduan kita kepada Tuhan sedalam dan sekuat itu saudara? Adakah kehausan kita akan Tuhan sedalam dan sekuat itu? Dan kemudian saudara, kalau hari ini kita memiliki kehausan dan kerinduan sedalam itu, kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Tetapi jika hari ini kita belum benar-benar merindukan Tuhan, mari kita berenung bersama dan kemudian membuat komitmen bersama saudara. Saudaraku, mungkin saudara sedang mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang saudara cari adalah kebahagiaan dunia. Dengar saudara, dunia ini akan lenyap, dunia ini akan binasa, semuanya akan hancur dengan seketika. Kalau kita mencari kesenangan dunia, kita akan kecewa saudara, karena semuanya akan lenyap. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini begitu singkat, begitu fana. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini bersifat semu. Situasi dan keadaan akan segera mengubah kebahagiaan saudara kalau kebahagiaan saudara berasal dari dunia ini. Itu sebabnya saat ini saya rindu mengalihkan fokus kita saudara. Kebahagiaan kita bukan lagi berasal dari dunia. Ya, kalau saudara rindu diberkati, saya berdoa saudara juga diberkati. Kalau saudara rindu jadi orang sukses, jadi orang berhasil, saya berdoa saudara jadi orang sukses, saudara jadi orang berhasil. Tetapi jangan saudara dasarkan sumber kebahagiaan dari berkat keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dasarkanlah sukacita dan kebahagiaan saudara kepada kedekatan akan Tuhan, kepada Tuhan sendiri, bahwa Dialah sumber sukacita dan damai kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau kita mengalihkan pandangan kita. Silakan saudara berjuang hari demi hari,
untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Saudara berjuang hari demi hari untuk saudara menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses. Saya mendukung saudara, lakukan yang terbaik untuk saudara sukses, untuk saudara diberkati, untuk saudara berhasil. Tapi satu hal yang hari ini saya mau mengarahkan saudara, bahwa sekalipun saudara berjuang mencari perkara dunia, mencari materi dunia, keberhasilan dunia, itu tidak salah saudara, jika saudara melakukannya dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mau alihkan saudara, bahwa sumber sukacita kita bukan dari perkara dunia, dari keberhasilan kesuksesan dunia, perkara materi, tetapi sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Jika sumber sukacita kita dari Tuhan, dan kemudian kita melakukan yang terbaik mencari berkat dunia ini, maka hidup kita akan lengkap saudara. Tetapi jika kita mencari perkara dunia ini dan sumber sukacita kita juga dari sana, kita akan menyesal, karena semuanya itu bersifat semu dan sementara. Itu sebabnya hari ini, sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi sumber sukacita saudara, yaitu kedekatan dengan Dia menjadi sumber sukacita dalam hidup saudara? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya hidup selalu dekat dengan Tuhan? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya beribadah kepada Tuhan, sampai pemazmur ini berkata bahwa jiwaku hancur merindukan Engkau? Sampai pemazmur ini berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu dekat dengan Engkau daripada 1000 hari di tempat lain. Dia begitu merindukan Tuhan saudara. Biarlah setiap kita juga malam hari ini rindu dan haus akan Tuhan. Dan kemudian setelah menegaskan kerinduannya akan Tuhan saudara, pemazmur ini menjelaskan apa yang dia alami sebagai orang yang hidup merindukan Tuhan. Kita lihat bersama di ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Lalu kemudian ayat yang ke-6 saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sampai 2 kali pemazmur menegaskan bahwa berbahagia, berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang yang rindu akan Tuhan, diam di rumah Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan, berhasrat datang kepada Tuhan, rindu akan Tuhan. Orang yang rindu haus akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya sekali lagi, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita saudara, dan buktinya saudara menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam hidup saudara, sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup saudara. Saudara rindu terus-menerus untuk diam di rumahnya. Artinya apa saudara? Untuk selalu dekat dengan Dia. Bukan maksudnya sepanjang hari kita tinggal di gereja, bukan saudara, tapi maksudnya adalah selalu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu dekat dengan Dia. Rindu terus-menerus hati ini memuji memuliakan Dia. Rindu diam dekat dengan Dia. Karena orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Saudara, ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan yang kita akan alami ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Ada satu sukacita yang luar biasa yang tidak akan terjelaskan ketika kita selalu rindu dekat dengan Dia, haus akan Dia. Biarlah setiap saudara malam hari ini mengalami satu sukacita yang sejati, satu sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan sukacita yang palsu yang berasal dari dunia ini, yang dicari oleh semua orang di dunia ini saudara. Tapi biarlah sukacita kita berasal dari Tuhan. Damai kita, kebahagiaan kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita.
Tuhanlah yang menjadi sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita selalu diam dekat dengan Tuhan dan memuliakan Dia. Saudara, berikutnya dan selanjutnya, pemazmur ini menjelaskan apa alasan sehingga orang yang diam dekat dengan Dia pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita lihat bersama saudara, setelah di ayat 5, ayat 6 dia berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Setelah dia menegaskan 2 kali bahwa berbahagialah orang yang rindu dekat dengan Tuhan, dia jelaskan alasannya mulai ayat 7, di mana dia berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mengapa orang yang dekat dengan Tuhan, yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, mereka akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya? Kenapa saudara? Karena apabila mereka melintasi lembah baka, apabila mereka sampai kepada situasi sulit, situasi berat, situasi yang sepertinya tanpa harapan, apabila mereka menghadapi masalah dan persoalan hidup yang berat, apabila mereka menghadapi penyakit, apabila mereka menghadapi kondisi yang sulit di dalam hidup mereka, maka firman Tuhan berkata mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Mereka akan mengubahnya menjadi situasi yang penuh harapan. Artinya apa saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang rindu selalu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan karena situasi yang tanpa harapan, situasi yang sulit, situasi yang berat sekalipun, dia sanggup ubah menjadi situasi yang penuh harapan. Haleluya saudara. Kalau kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan memakai kita untuk mengubah keadaan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya keadaan hidupnya yang bisa dia ubah, keadaan keluarganya juga sanggup dia ubah karena Tuhan yang bekerja. Bahkan keadaan lingkungannya juga akan berubah karena Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saudara, rindukan selalu Tuhan, alami kebahagiaan dekat dengan Tuhan, karena dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan karena kita akan mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi situasi yang penuh harapan. Saudara, ketika aku pergi merintis gereja yang sedang aku gembalakan sekarang, pada waktu itu aku masuk ke daerah ini saudara. Jujur secara manusia daerah ini adalah daerah yang tanpa harapan. Secara manusia, sebelum saya seringkali sudah banyak penginjil-penginjil yang datang ke daerah ini saudara. Dari berbagai sekolah tinggi teologi mereka datang ke tempat ini mencoba untuk merintis gereja, tapi selalu saja gagal dan selalu saja gagal karena memang daerah ini adalah daerah yang begitu sulit untuk dijangkau oleh Injil, begitu sulit untuk dimenangkan karena daerah ini daerah yang dikuasai begitu banyak hal yang menghancurkan, daerah yang dikuasai oleh perdukunan okultisme, daerah yang dikuasai oleh perzinahan, daerah yang dikuasai oleh narkoba. Saudara, seketika saya datang, pada waktu itu perang sedang terjadi antar OKP saudara, begitu mencekam dan tanpa harapan. Dan aku datang sebagai anak muda umur 19 tahun. Aku datang ke tempat ini saudara, untuk memberitakan Injil, untuk merintis sebuah gereja lokal. Sebuah kondisi yang begitu sulit, mental saya juga harus dipersiapkan. Daerah ini juga begitu hancurnya. Aku tahu satu-satunya yang menjadi harapan adalah pengandalanku akan Tuhan, kedekatanku akan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk sujud di kaki Tuhan.
Setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara pikiran aku tidak mengerti bagaimana caranya memberitakan Injil, bagaimana caranya memenangkan jiwa-jiwa di daerah seperti ini. Tetapi ketika aku membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bekerja. Akhirnya saudara, hari ini begitu banyak jiwa dimenangkan. Begitu banyak jiwa yang berasal dari perdukunan, berasal dari okultisme, premanisme, keterikatan dengan obat-obatan, kehancuran keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak jiwa dimenangkan. Bahkan ratusan anak sedang diproses, dikembangkan di tempat ini saudara. Karena saya rindu, saya mau mendidik mereka dari masa kecil mereka, supaya besar jangan rusak dulu, baru diperbaiki. Saya berpikir bahwa lebih baik saya mencegah, sehingga di tempat ini ratusan anak, begitu banyak anak yang sedang dikembangkan setiap hari, hampir setiap hari di tempat ini saudara. Artinya apa? Hari ini sudah terjadi perubahan di daerah ini. Saya awali sekitar 20 tahun yang lalu merintis saudara. Kedekatan dengan Tuhan telah mengubah daerah ini. Telah mengubah daerah ini. Dan hari ini pun aku berkata kepada saudara, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun keadaan yang sedang ada di depan mata saudara, itu seperti lembah baka bagi saudara, tanpa harapan bagi saudara. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, satu saat engkau akan mengalami kebahagiaan, karena Tuhan akan mengubah situasi dan keadaan itu. Tuhan akan memakai engkau untuk mengubah situasi dan keadaan itu. Keadaan apapun itu, baik keadaan keluarga saudara, ekonomi saudara, lingkungan saudara, apapun itu, Tuhan akan memakai saudara ketika saudara intim dan dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan yang tak terjelaskan hari ini saudara, ketika aku melihat perubahan besar terjadi. Ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu, dan aku mengingat hari ini, ada perubahan besar terjadi. Ada perubahan dahsyat yang terjadi. Satu hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Perubahan lembah baka berubah menjadi tempat yang bermata air. Situasi saudara pun akan berubah ketika di dalam hidupmu engkau rindu selalu dekat dengan Tuhan, dan engkau akan mengalami kebahagiaan melihat situasi yang diubah oleh Tuhan. Dan alasan kedua kenapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan saudara, karena dikatakan ayat 7 bagian B, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang rindu, orang yang haus akan Tuhan akan diselubungi dengan berkat. Itu sebabnya orang itu akan berbahagia. Tuhan akan menyelubungi hidupnya, melingkupi hidupnya dengan berkat-berkatnya. Sungguh alangkah luar biasa saudara, sungguh alangkah membahagiakan jika di dalam hidup kita diselubungi dengan berkat. Dan ketahuilah, jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu rindu dengan Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya kepada saudara. Saudara akan diselubungi dengan berkat, saudara akan dilingkupi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang aku alami hari ini saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Itu yang aku saksikan hari ini, yang mendatangkan sukacita yang tak terjelaskan saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan memberkati hidupku dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Saudara pun akan hidup berbahagia. Hidupmu akan diselubungi dengan berkat jika engkau hidup selalu rindu semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Situasi dan kondisi yang sulit
tidak akan mampu menahan berkat Tuhan kepada saudara. Situasi pandemi, situasi krisis, situasi apapun itu saudara, bahkan situasi yang seperti lembah baka yang tanpa harapan pun tidak akan bisa menahan berkat Tuhan atas saudara. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah dekat dengan Tuhan dan alami berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, yang dialami oleh pemazmur ini sehingga ketika dia dekat dengan Tuhan dia berbahagia. Di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, logikanya orang yang berjalan itu makin lama makin lemah, makin lama makin capek, makin lama makin lemah dan makin lelah, dan akan menyerah pasti di satu saat. Tapi lihat saudara, untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menguatkan orang yang selalu rindu dekat dengan Dia, orang tersebut akan berbahagia dalam segala situasi. Kenapa saudara? Karena digambarkan di sini makin lama kalau orang lain makin lemah, kalau orang lain makin lelah dengan situasi, dengan kondisi yang ada, tapi orang-orang yang rindu dekat dengan Tuhan makin lama malah makin kuat saudara. Sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung, sekalipun situasi dan kondisi begitu berat, tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, dan semakin lama semakin kuat. Ya, hari ini mungkin saudara sedang tertatih-tatih berjalan, melangkah, menapaki perjalanan kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu dekat dengan Tuhan, kalau saudara haus akan Tuhan, maka di dalam kehidupan saudara akan mengalami semakin lama semakin saudara disegarkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara dikuatkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat di dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Betapa indahnya renungan firman Tuhan di malam hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita begitu merindukan kedekatan, keintiman dengan Tuhan, haus akan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan memakai kita mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air, mengubah situasi tanpa harapan menjadi penuh harapan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Kita akan dipakai Tuhan mengubah situasi menjadi baik. Bukankah itu sesuatu yang sangat membahagiakan? Ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan saudara. Kenapa? Firman-Nya kembali menegaskan kita akan diselubungi dengan berkat, dilingkupi dengan berkat, ditutupi dengan berkat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Dan kalau kita selalu rindu dekat dan intim dengan Tuhan, maka kita akan makin lama makin kuat, berjalan melangkah makin lama makin kuat. Kalau orang-orang mungkin makin lama makin lemah dan akhirnya menyerah, kita makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Itu sebabnya hari ini alamilah kedekatan dengan Tuhan, nikmatilah kedekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindulah selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Mari raih janji firman Tuhan ketika saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kebahagiaan sejati yang bisa kami temukan dalam hidup ini, sukacita sejati yang bisa kami raih dalam hidup ini adalah ketika kami rindu dan haus dekat dengan Tuhan.
Karena ketika kami dekat dengan-Mu ya Bapa, Engkau akan mencurahkan kebahagiaan dalam hidup kami. Engkau akan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup kami ketika Engkau mengubah keadaan di depan mata kami, ketika Engkau melingkupi kami dengan berkat, dan ketika Engkau memberi kami kekuatan sehingga makin lama kami makin kuat. Itu janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara.
Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan
Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus, saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga, ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan.
mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong
dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami.
Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara,
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. Selalu
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa,